Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel FT Share. Di video kali ini kita bakalan membahas tentang sistem pengereman yang menggunakan cakram khususnya pada kendaraan roda 2, yaitu sepeda motor. Di samping itu kita mau ngingetin juga teman-teman yang suka dengan video simulasi kita, kalian bisa buka playlist simulasi untuk video seperti ini lebih banyak lagi. Karena kita juga belum tentu setiap minggu bisa upload video-video kayak gini karena proses pengerjaannya yang lumayan ribet. Oke, daripada berlama-lama, sekarang kita masuk aja ke pembahasan tentang sistem pengereman. Sebelum kita lanjut, kita mau berterima kasih nih untuk teman-teman yang udah support channel FT Share ini melalui donasinya di Saweria. Budi, Dava Ahmad 047, Hehe Gitu, Akbar Noxpil, Soyjoy, A. Christopher Nugraha, Septian, Lazuardi, Bayu, Akmal Nerf, Yusuf, David Ingin Naik Tank, Rioni Bos, Tetangga Jauh, Camplung Motogo, dan Ahmad. Disc brake atau rem cakram, sebuah sistem pengereman yang sudah semakin menjamur saat ini dan menjadi salah satu standar setiap kendaraan termasuk kendaraan roda 2. Sistem pengereman ini hadir untuk menggantikan rem tromol, terutama pada roda depan, karena dianggap memiliki mekanisme yang lebih superior, seperti lebih ringan saat dioperasikan, namun di samping itu menghasilkan pengereman yang lebih pakam, juga lebih aman bagi para rider karena posisi tuasnya yang berada di tangan yang mudah diakses untuk pengendara motor. Kira-kira bagaimanakah sistem pengereman cakram ini? Dan apa yang membuatnya lebih aman serta lebih ringan saat digunakan? Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke mekanisme kerjanya. Pada dasarnya sistem pengereman cakram itu memiliki dua prinsip kerja utama. Yang pertama tentunya memanfaatkan gaya gesek untuk menghentikan putaran pada roda. Dan yang kedua menggunakan mekanisme hidrolik yang mampu meningkatkan power tekanan yang diterima pada brake pad atau kampas rem. Kita bakalan bahas satu persatu mulai dari yang pertama. Rem, seperti yang kita bilang tadi, alat ini mampu menghentikan putaran roda dengan memanfaatkan sebuah gesekan antara komponen dinamis yang terhubung ke roda dan komponen statis atau diam yang langsung terhubung ke sasis. Untuk lebih detailnya, pada sebuah perangkat rem cakram, disc brake akan berperan sebagai komponen dinamis karena akan selalu mengikuti putaran dari roda, dan brake pad alias kampas, kaliper, dan kawan-kawannya berfungsi sebagai komponen statis. Seperti yang kita bilang tadi, mekanisme dasarnya pengereman dapat terjadi dikarenakan adanya gesekan antara piringan atau disc brake yang dijepit oleh brake pad atau kampas rem. Sehingga ketika terjadi gesekan, maka tekanan akan mengurangi daya yang dimiliki oleh roda hingga putaran bisa terhenti. So, bagaimana cara menggerakkan kampas rem agar bisa menjepit piringan rem? Hal pertama tentunya sudah jelas, kita memerlukan sebuah mekanisme penggerak kampas rem. Tapi selain berfungsi untuk menggerakkan kampas rem, mekanisme ini juga nantinya akan melipat gandakan power yang diberikan pada tuas rem dengan memanfaatkan hukum Pascal. Kira-kira apa sih itu hukum Pascal? Oke, di sini kita bakalan jelaskan. Hukum Pascal sendiri sebenarnya sudah sering kita temui di kehidupan sehari-hari karena penerapannya pada perangkat hidrolik, seperti gambar yang kita punya ini, dengan tujuan untuk melipat gandakan power outputnya. Oke deh, biar lebih gampang dipahami, kita langsung tunjukkan aja dengan ilustrasi. Di sini kita akan memiliki dua buah silinder yang terisi dengan air, yang terhubung satu sama lain melalui saluran pipa di tengahnya. Dan kalau kita perhatikan, kedua silinder juga punya diameter yang berbeda. Sekarang kita letakkan sepasang piston sebagai tolak ukur masing-masing silinder. Dan selanjutnya kita berikan juga beban pada piston input dengan tujuan memberikan bobot tertentu. Yang sudah tentunya, piston di salah satu silinder akan turun. Dan pastinya saat salah satu piston turun, itu akan menekan fluida di dalam silinder dengan tekanan tertentu. Lalu sesuai hukum Pascal, di mana tekanan input sama dengan tekanan output, itu artinya daya yang dihasilkan akan mendorong piston output dengan tekanan yang sama sesuai dengan tekanan input. Namun, dikarenakan diameter pistonnya yang berbeda, maka tenaga yang dihasilkannya juga berbeda. Seperti yang bisa kita lihat pada ilustrasi ini, diameter piston output jauh lebih besar. Sehingga tenaga yang dihasilkan pada piston output bisa berlipat ganda daripada tenaga yang diberikan pada piston input, namun dengan range gerak yang memendek.
Contoh perhitungannya seperti ini nih. Pada sampel perhitungan kita ini, tenaga yang dihasilkan oleh piston output bisa naik 2 kali lipat dari tenaga yang diberikan pada piston input. Sekarang kita balik lagi ke rem cakram. Pada bagian atas di dekat tuas rem, pasti kita bakalan melihat sebuah wadah. Bentuknya bisa kotak ataupun silinder, tergantung dari pabrikan motor kita masing-masing. Tapi secara umum bentuknya adalah kotak. Ini adalah tabung reservoir yang berperan sebagai penampung minyak rem. Sementara di dalam silinder input yang berada di bawah tabung reservoir, terdapat piston yang berfungsi untuk menekan minyak remnya. Lalu beralih ke bagian bawah, ke bagian roda terdapat kaliper yang di dalamnya ada piston dengan diameter jauh lebih besar dibandingkan piston input. Piston ini adalah piston output di dalam hukum Pascal tadi. Nah, lalu kedua komponen ini dihubungkan oleh sebuah selang yang mampu menahan tekanan tinggi. Lalu, ketika kita tekan tuas rem, piston input akan bergerak dengan mendorong minyak remnya. Lalu minyak rem akan mendorong piston ke dalam kaliper yang mendorong salah satu kampas rem. Sehingga kampas rem bisa menjepit piringan rem dan terjadilah pengereman dengan tekanan yang lebih kuat dibandingkan tekanan yang kita berikan pada tuas input atau tuas remnya. Kurang lebih seperti itulah untuk dasar dari mekanisme kerjanya. Tapi di sini pastinya di antara teman-teman semua masih ada yang bingung. Kenapa kampas-kampas ini bisa menjepit piringan rem padahal seperti yang bisa kita lihat kalau piston hanya berada di satu sisi saja. Nah, pengereman ini bisa terjadi karena konfigurasi kaliper rem yang didesain untuk mampu bergerak ke kiri dan ke kanan. Jadi memang kaliper ini dibawa pada sasis, tapi pada dasarnya masih bisa membuat pergerakan ke kiri dan ke kanan yang membuatnya mampu melakukan pengereman. Konfigurasi ini dikenal dengan istilah floating caliper, sebuah teknologi yang paling banyak kita temui dalam sistem rem cakram. Sebenarnya sih masih ada jenis-jenis pengereman lainnya seperti rem cakram dengan 2 sisi piston yang dimana kaliper tidak perlu bergerak ke kiri dan ke kanan, melainkan piston dari kedua sisi ini yang akan menyesuaikan tekanan satu sama lain untuk menjepit dan melakukan pengereman. Sistem pengereman seperti ini akan kita sering temui pada motor-motor ber-cc besar. Selain itu, ada juga yang menggunakan booster untuk mobil berukuran menengah, hingga yang menggunakan rem angin juga untuk kendaraan seperti bus dan truk, yang dimana konfigurasi-konfigurasi ini akan disesuaikan dengan bobot kendaraan masing-masing. Kapan-kapan bakalan kita bahas juga kalau teman-teman suka dengan video kita kali ini. Seperti biasa, jika ada kritik, saran, pertanyaan, atau masukan, langsung aja kita hidupkan kolom komentar di bawah. Saya Muhammad Karir, see you in the following videos, and thanks for watching.